Halo teman-teman semuanya, salam sehat. Hari ini kita akan belajar tentang Twin Reserved Arterial Perfusion Sequence. Apa itu Twin Reserved Arterial Perfusion Sequence atau TRAPS? TRAPS atau dikenal juga dengan akardia twin ditemukan pada 1% kembar monokorionik. TRAPS didapatkan pada 1:35.000 kehamilan. TRAPS merupakan komplikasi dari kembar monokorionik, di mana kembar yang tidak ada atau tidak berfungsi jantungnya, yaitu acardiac twin, diperfusi oleh kembarannya yaitu pump twin melalui anastomosis arterial placenta. TRAPS dapat terdeteksi dengan ultrasound pada saat prenatal. Bagaimana klasifikasi dari TRAPS? Berdasarkan malformasi morfologi mayor dibagi atas 4, yaitu yang pertama, akardiak asphalus, merupakan tipe yang paling sering ditemukan. Pada akardiak asphalus, struktur sefalik tidak ada. Kepala dan ekstremitas atas kurang terbentuk dengan baik. Yang kedua, akardiak anceps atau parasphalus. Pada tipe ini, kepala tidak terbentuk dengan baik, namun tubuh dan ekstremitas terbentuk dengan baik. Yang ketiga, akardiak akormus. Pada akardiak akormus, struktur sefalik ada, tapi tanpa disertai struktur trunkal. Pada akardiak akormus ditemukan tali pusar yang melekat pada kepala. Akardiak akormus merupakan tipe paling jarang ditemukan. Yang keempat, akardius amorphus. Pada tipe ini, struktur sefalik atau trunkal tidak bisa kita bedakan. Merupakan bentuk paling tidak berkembang dan paling tidak berbentuk manusia. Berbeda dengan teratoma hanyalah pada akardius amorphus, bentuk ini masih melekat pada tali pusar. Berikut gambaran dari berbagai tipe TRAPS yang bisa kita temukan. Bagaimana patofisiologi dari TRAPS? Bayi normal akan berfungsi sebagai kembar pump, yang akan mendonorkan darah ke bayi yang abnormal, atau dikenal sebagai kembar resipien, melalui jalur arteri ke arteri atau vena ke vena yang abnormal dari plasenta. Hal ini menyebabkan aliran terbalik pembuluh darah tali pusar dari kembar resipien. Darah yang teroksigenasi akan masuk ke fetus melalui arteri umbilikal, dan darah doksigenasi akan keluar dari fetus melalui vena umbilikal. Hal ini berlawanan dengan pola aliran darah normal pada fetus. Ketidakseimbangan sirkulasi interfetal akan menyebabkan pada aspek kaudal dari perfusi fetus yang menerima darah relatif banyak nutrien dan oksigen daripada torso atas, sehingga perkembangan dari pelvis dan ekstremitas bawah akan lebih baik. Darah yang dalam kondisi desaturasi penuh kemudian akan mengalir secara retrograd ke kepala dan bagian atas tubuh, sehingga menyebabkan jantung dan bagian atas torso mengalami deformasi berat, atau bahkan tidak terbentuk. Gambaran klinis bayi dengan TRAPS khas terlihat seperti pada gambar ini. Apa yang dapat terjadi pada kedua bayi kembar TRAPS? Pada bayi donor dapat ditemukan anomali kongenital, kelainan kromosom, prematuritas, polyhydramnion, hydrops fetalis, gagal jantung kongestif, dan kematian fetal. Pada bayi resipien anomali kongenital, kelainan kromosom, malformasi akardia, serta kematian fetal. Bagaimana mendiagnosis TRAPS? TRAPS dapat didiagnosis dengan ultrasound pada saat kehamilan. Diagnosis dapat juga dilakukan dengan melihat klinis bayi kembar. Bagaimana dampak bayi kembar dengan TRAPS? Anomali kongenital ditemukan pada 9% bayi kembar PAM. Mortalitas pada kembar PAM bisa sampai 50 hingga 55%. Mortalitas tinggi disebabkan karena polyhydramnion yang mengarah pada persalinan prematur atau terjadi gagal jantung kongestif. Output jantung yang tinggi juga meningkatkan perfusi ginjal janin sehingga terjadi overproduksi urin fetal dan juga polyhydramnion. Bagaimana penata laksanaan bayi dengan TRAPS? Umumnya bayi donor atau kembar PAM ditemukan tanpa masalah yang serius. Penanganan bayi TRAPS sama seperti bayi lainnya di NICU. Pemeriksaan yang cermat perlu dilakukan terutama pada bayi yang tidak bugar. Bagaimana prognosis bayi kembar dengan TRAPS? Bayi donor dengan perawatan yang baik 80% sampai 85% dapat bertahan hidup. Bayi kembar akardiak akan meninggal karena tidak memiliki struktur jantung. Bayi yang saat prenatal tidak ditangani dengan baik berisiko gagal jantung. Bila disertai gagal jantung, mortalitasnya 50% sampai 75%. Bila berat badan bayi akardiak lebih dari 50% kembar PAM, maka kematian kembar donor bisa mencapai 65%.
Bila berat badan bayi akadiak lebih dari 75% kembar PAM, maka kematian kembar donor bisa mencapai 95%. Makasih semuanya, tetap sehat selalu ya.